Halo sahabat Bonklah, ketemu lagi dengan video saya masih di channelnya Ridwan Bintang, channel seputar bonsai, baik itu bonsai kelapa ataupun bonsai kambium. Oke, hari ini saya punya bonsai kelapa yang saya program nanti untuk ditanam di pot yang ceper ya, atau istilahnya membuat program bonsai kelapa mame ya. Jadi saya punya dua programan sahabat. Nah, ini juga sama, saya memprogram bonsai kelapa mame nantinya akan ditanam di pot yang ceper ya. Dan yang ini sudah beberapa waktu yang lalu awal saya memprogram membuat gronan untuk merangsang menumbuhkan akar yang baru. Di video ataupun konten yang mungkin 1 bulan yang lalu saya pernah membuat tutorial untuk menumbuhkan akar ataupun memprogram bonsai kelapa nantinya untuk ditanam di pot yang ceper ya, waktu saya memprogram calon mame yang ini ya. Nanti linknya saya akan sertakan di kolom deskripsi ya, buat teman-teman yang belum menonton ataupun menyimak videonya. Nanti teman-teman bisa menonton video waktu saya memproses penggronan untuk calon bonsai kelapa mame ya. Nah, sekarang ini saya akan memprogram ya untuk bonsai kelapa calon mame ini. Jadi saya akan membersihkan ataupun merawat bagian daunnya ya. Dan saya sudah sebagian memotong bagian-bagian akar. Jadi sudah saya kurangi ya. Bagian akarnya sudah saya kurangi, saya sudah potong. Mungkin tinggal beberapa akar yang masih menyalurkan atau memberi nutrisi untuk pertumbuhan calon bonsai kelapa mame ini ya. Karena ini akarnya masih mungkin walaupun ada yang tumbuh belum seberapa dan belum bisa memasok nutrisi untuk pertumbuhan akar ya. Dan saya juga akan memproses ataupun memprogram daunnya, karena antara daun dan akar itu saling berhubungan ya. Jadi sangat sangat berkaitan langsung antara pertumbuhan akar dan pertumbuhan daun. Dengan akar yang subur akan menumbuhkan daun yang subur juga ya teman-teman. Dan dengan daun yang subur pun akan menghasilkan akar yang bagus juga ya. Jadi antara akar dan daun itu saling berhubungan dan saling membutuhkan ya. Nah, kali ini saya akan memproses ataupun merawat daunnya ya. Nah, ini daunnya sudah banyak yang pecah ya. Bahkan ini daunnya sudah full pecah daun. Mungkin ini hanya sekitar 15%-an lagi lah. Ini udah 85% sudah pecah daun ya, sudah pecah daun. Namun ini saya akan merawat daunnya nantinya biar lebih seimbang. Ketika ditanam di pot yang ceper itu daunnya tidak terlalu tinggi ya. Karena idealnya kalau bonsai kelapa mame ya mame, daunnya pun, pelepahnya pun harus kerdil ya. Nanti akan tidak seimbang kalau misalkan bonsai ditanam ataupun disimpan di pot yang ceper namun daunnya masih meninggi, itu kan sangat tidak seimbang ya antara posisi potnya sama pelepah dan juga daunnya. Makanya ini masih saya memproses daunnya untuk supaya daun-daun yang tumbuh nantinya akan lebih kerdil ya. Bahkan saya ini akan membuang sebagian daun, mempruning daunnya. Nah, seperti ini saya akan pruning, namun tidak semua saya pruning daunnya ya. Mungkin hanya saya akan mempruning 1 atau 2 daun, karena
keberadaan daun itu seperti yang saya katakan tadi masih sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan akar ya. Karena dengan daun yang masih full atau banyak nanti akan sangat membantu untuk proses fotosintesisnya ya. Jadi kalau proses fotosintesisnya maksimal itu akan sangat membantu untuk pertumbuhan akar ya. Kalau kita lagi memprogram akar lalu kita terlalu banyak membuang daunnya, sehingga nanti proses fotosintesisnya akan terhambat dan pertumbuhan daunnya pun pasti akan sangat terhambat ya. Jadi untuk membuang ataupun mempruning, mungkin saya tidak mempruning terlalu banyak ya, mungkin hanya 2 daun saja, walaupun nantinya saya akan memproses daun yang lainnya supaya daun yang tumbuh nantinya bisa lebih kerdil, lebih memendek, seperti daun-daun yang nanti akan saya rawat selanjutnya bisa lebih kecil daripada daun yang ada ya. Jadi kemungkinan daun-daun yang ini memang nantinya akan dibuang, dipruning, tapi ini masih menunggu pertumbuhan akar supaya lebih maksimal ya. Karena saya di samping memprogram daun yang kecil untuk bonsai kelapa mame, juga saya memprogram akar yang baru ya, yang nantinya akan menjadi akar penopang untuk pertumbuhan si bonsai kelapa ini ya. Karena akar-akar yang bawah ini otomatis nantinya akan dibuang semuanya ya. Jadi nanti akan menggunakan akar yang baru yang di ground di pot yang ceper ini ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang ingin atau baru berniat memprogram bonsai kelapa mame ya. Kalaupun misalkan di tempatnya belum punya programan atau belum punya koleksi bonsai kelapa mame, bisa belajar bersama-sama dalam konten yang saya share ini. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi ya buat teman-teman dalam memproses bonsai kelapa mame-nya ya. Dan buat teman-teman yang belum memberikan dukungan, belum subscribe di channel saya, mudah-mudahan teman-teman bisa memberikan dukungannya dengan cara like, komen, dan juga di subscribe ya teman-teman. Buat teman-teman yang sudah memberikan dukungannya, memberikan subscribe di channel saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita dalam keadaan baik dan juga sehat dan bahagia selalu ya teman-teman. Nah, daun yang ini nantinya pasti akan dibuang juga ya teman-teman, tapi nanti setelah pertumbuhan akar, nanti cek akar sudah maksimal, ini pasti akan saya buang ya. Tapi untuk sekarang ini saya masih membutuhkan daun-daun yang ini untuk proses fotosintesisnya ya, atau proses cara mengolah makanan tumbuhan supaya maksimal pertumbuhannya ya. Jadi kita tidak boleh merusak ataupun menghambat proses fotosintesisnya ya. Nah, seperti ini. Nanti daun yang ini bisa akan lebih kerdil lagi ya kalau kita melakukan penyayatan, pembukaan tapis seperti ini. Jadi di samping kita memprogram akar, kita juga harus memprogram daunnya ya. Ini kan program untuk bonsai kelapa mame ya, jadi daunnya pun harus kerdil, harus kecil, dan pelepahnya harus pendek ya, karena ini programan mame ya.
Oke teman-teman, inilah programan lanjutan untuk programan bonsai kelapa dengan nantinya akan dibuat menjadi bonsai mame. Selain kita memprogram akarnya, kita pun harus selalu merawat untuk bagian atasnya atau pelepah dan daun ya, supaya nantinya seimbang dengan pot yang ceper nantinya ya, menjadi pot ceper dan akan ditanam di pot yang kecil. Itulah bonsai mame ya, atau bonsai mini dengan tidak adanya batok, dan juga membuat pot yang kecil akan semakin unik dan indah ya untuk sebuah bonsai, terutama bonsai kelapa ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan proses yang saya lakukan ini bisa menginspirasi dan juga bisa menghibur buat teman-teman yang suka ataupun hobi terhadap bonsai kelapa, baik itu teman-teman yang punya perawatan di rumah ataupun hanya sekedar suka hobi melihat tanaman-tanaman bonsai, terutama bonsai kelapa. Sekali lagi mudah-mudahan menghibur dan bermanfaat buat teman-teman penghobi bonsai kelapa. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.